Yuk, mari saya mengundang kita berdiri bersama-sama sebelum kita mengangkat pujian, memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk kami semua. Kami Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan yang besar, termasuk pada hari ini. Bapa, kami sudah siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ambil alih acara ini dari awal sampai akhirnya. Baik kami semua jemaat yang sudah siap memuji Tuhan, hamba-hamba-Mu siap melayani-Mu Bapa. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita dipilih dan dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Yuk kita kerajaannya akan tergantikan selama-lamanya. Oleh sebab itu bersyukur kita ada di dalam kerajaannya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita selalu harus terus ingat bahwa apapun pujian, apapun mahkota yang sudah kita terima, dapatkan di dunia ini, ingat ada mahkota yang lebih baik, lebih indah yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mengangkat pujian. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan, sama-sama katakan. Semua kota dunia aku letakkan, semua pujian manusia aku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau kudus, hanya Kau yang kudus, dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Dikatakan dengan suara yang tegas, Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak.
Tuhan. Siang hari ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara kepada kami, wahyukan sesuatu yang ilahi bagi hidup kami dan ubah hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu memegang salib Tuhan apapun yang terjadi, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup setiap umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dengan tema relationship with God. Dan ini adalah sesi yang terakhir Bapak Ibu. Saya ingin membahas dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi kata relationship atau hubungan. Setiap kita memiliki hubungan. Setuju Bapak Ibu? Hubungan dengan pasangan hidup kita, hubungan dengan keluarga kita, hubungan dengan teman-teman kita, hubungan dengan tetangga kita. Setiap kita mengerti arti kata hubungan. Nah, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang dapat merusak sebuah hubungan? Kalau misalnya suami istri, hubungan dari awalnya pasti baik dong, menikah gak ada yang gak baik, kemudian menjadi hubungan rusak. Menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan hubungan itu menjadi rusak? Boleh ada yang jawab? Kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Yang lain lagi? Saya tunjuk ya, Bu Tres. Apa yang menyebabkan hubungan rusak, Bu? Ketidakpercayaan. Tidak percayaan. Cici? Gak boleh idem, Ci. Kok Kiki? Ketidakterbukaan. Ketidakterbukaan. Oke. Tidak percaya, tidak terbuka, komunikasi. Apalagi ada lagi? Re, sumbangsih pendapat Re. Hah? Apa yang menyebabkan sebuah hubungan bisa rusak? Ekonomi. Hubungan ya, hubungan bisa rusak karena ekonomi. Ekonomi kurang ya, Re. Oke, baik. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan hubungan bisa rusak. Ya, tadi ekonomi, ketidakterbukaan, kurang komunikasi, ketidakpercayaan. Intinya adalah mungkin ada kekecewaan di dalam hubungan itu. Nah, sebetulnya kalau mau di breakdown banyak sekali Bapak Ibu apa yang bisa mengakibatkan sebuah hubungan rusak. Tapi saya ingin menggarisbawahi atau menyimpulkan dalam satu kata yang bisa membuat hubungan rusak adalah ini. Boleh di F5? Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi misalnya waktu kita memulai sebuah hubungan pernikahan, pasti kita memiliki sebuah harapan atau ekspektasi bahwa kedepannya kita akan saling setia, bahwa kedepannya kita akan saling mengasihi, bahwa kedepannya kita akan saling baik gitu. Tapi ternyata di dalam pernikahan, misalnya si istri diomel-omelin terus. Wah, tidak sesuai ekspektasi saya nih. Dulu kirain saya bakal disayang-sayang, tapi ternyata dia marah-marah. Betul Bapak Ibu? Akhirnya hubungan rusak gak? Rusak. Oh ya, tadi salah satu ekspektasinya nanti di antara kita akan selalu terbuka, tapi ternyata dibohongi. Tidak ada keterbukaan. Otomatis itu di luar dari harapan kita. Atau mungkin yang lain lagi tadi Andre bilang kan ekonomi, pasti kita semua punya pengharapan bahwa setelah mengarungi pernikahan ya ekonomi kita akan mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Anggaplah sang suami tidak mau bekerja dan kemudian kehidupan keluarga itu menjadi sangat sulit dan otomatis hubungan keluarga menjadi rusak. Betul? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan istrinya. Saya pikir dulu dia rajin bekerja, ternyata dia tidak mau bekerja. Intinya adalah harapan yang tidak terpenuhi itu dapat mengakibatkan sebuah hubungan menjadi rusak. Sampai di sini Bapak Ibu setuju? Setuju. Betul? Waktu saya
memulai hubungan kenalan dengan siapapun, dengan Ayu misalnya, mungkin Ayu punya ekspektasi ke saya, Cik Kristin tuh harusnya orangnya baik, tahu-tahu saya ngomongin Ayu di belakang, saya tidak sesuai dengan ekspektasinya Ayu, pasti hubungan itu akan menjadi rusak. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi ternyata hubungan itu sangat erat kaitannya dengan ekspektasi atau harapan. Alkitab berkata, kalau harapan tidak dipenuhi, batin kita merana. Betul apa enggak Bapak Ibu? Kalau harapan kita tidak dipenuhi, batin kita merana. Lalu kemudian dalam bahasa Inggris, dalam New King James dikatakan hati kita sakit. Waktu kita memiliki harapan dan harapan itu tidak terpenuhi, sadar atau tidak, hati kita merasa sakit. Nah, jadi hubungan, sadar atau tidak, setiap kali kita memulai hubungan dengan siapapun, kita tuh langsung menetapkan sebuah standar ekspektasi menurut versi kita. Misalnya, saya kenalan dengan Pak Tambunan. Oh, Pak Tambunan ini seorang pelayan Tuhan, seorang sponsor. Baru kenalan nih, saya ini ceritanya jemaat baru, dikenalin sama Pak Tambunan. Kemudian disampaikan, Pak Tambunan ini adalah sponsor dari CF Keluarga 4. Begitu saya kenalan, saya langsung menetapkan sebuah standar ekspektasi menurut ukuran saya. Sponsor, berarti orangnya harus rajin, orangnya harus baik, orangnya harus sopan, orangnya tidak boleh sombong, dan lain sebagainya. Secara sadar ataupun tidak, kita pasti menetapkan sebuah standar untuk hubungan kita terhadap siapapun. Nah, waktu hubungan itu tidak terpenuhi, maka kita akan mengalami yang namanya sakit hati. Tiba-tiba mungkin Pak Tambunan tanpa sadar tidak menyapa kita, dan kita langsung bilang, wah, sponsor kok sombong. Sakit hati. Kenapa? Seharusnya sombong itu kan bukan cuma Pak Tambunan. Mungkin banyak orang juga bisa sombong. Tapi kenapa kita harus sakit hati? Karena kita menetapkan standar. Coba kalau Pak Satpam di jalan yang sombong, kita nggak akan sakit hati. Karena kita tidak menetapkan ekspektasi buat Bapak Satpam di depan supaya tidak sombong terhadap kita. Jadi sebenarnya pada akhirnya ekspektasi kita itu terhadap orang, terhadap siapapun akan mempengaruhi hubungan kita. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Sadar atau tidak Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu pertama kali mengenal Tuhan, tanpa sadar kita itu menetapkan sebuah ekspektasi. Kalau saya jadi orang Kristen, maka bla 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 bla. Kalau saya terima Yesus, maka bla 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 gitu. Kalau saya ke gereja, maka bla 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 bla. Itu adalah ekspektasi kita waktu kita mulai mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memulai memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, saat ekspektasi kita yang bla 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 itu tidak terpenuhi, maka akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau ambil contoh. Istri, nah ada Vera baru datang tapi udah denger dikit ya Vera. Oke, Vera adalah seorang istri. Kemudian ekspektasi Vera bakal disayang sama Wendy, betul ya Vera? Ekspektasi dong seorang istri. Tapi ternyata Wendy ngomelin Vera terus. Batin merana nggak Vera? Batin merana. Sakit hati nggak Vera? Sakit hati. Lalu kemudian ada orang ngomong sama Vera, Wendy itu hebat loh. Di luar, di kantor dahsyat dan sebagainya. Apakah itu akan mengobati sakit hatimu, kehebatan Wendy? Tidak. Jadi gini, yang ingin saya sampaikan, mendengar kehebatan seseorang yang membuat kita merana tidak akan secara otomatis mengobati atau membuat hubungan kita baik. Nah, apa hubungannya dengan Tuhan? Mendengar bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kita, tidak akan secara otomatis membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Kenapa? Karena sebetulnya ada hal
yang mungkin tersimpan di dalam hati kita, yaitu harapan yang tidak terpenuhi. Contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu memiliki doa dan doanya sampai hari ini tidak dijawab Tuhan. Itu adalah sebuah harapan yang tidak terpenuhi. Mungkin Bapak Ibu pernah dinubuatkan bahwa suatu hari akan mengalami sesuatu yang besar, tapi yang terjadi kebalikannya. Jadi harapannya tidak terpenuhi. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masa yang sangat sulit, harapan kita tidak terpenuhi. Atau mungkin berkaitan dengan masa corona ini, Bapak Ibu memiliki sebuah ekspektasi kalau orang Kristen itu pasti dijaga Tuhan. Walaupun itu bukan tentang diri kita, tapi kalau kita dengar kabar bahwa semua orang kena COVID, tapi kenapa ya survei membuktikan bahwa orang Kristen tidak kena COVID? Wah, itu sesuatu yang akan membuat, ekspektasi saya benar bahwa ikut Tuhan itu pasti terhindar dari COVID. Nah, tapi masalahnya sekarang yang terjadi kebalikan. Yang kita dengar dari banyak berita, bahkan hamba Tuhan pun bisa kena COVID dan meninggal dunia. Jadi itu di luar dari ekspektasi orang percaya. Dan itu semua pasti sedikit banyak pasti akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita akan mulai bertanya, kalau begitu, apa lebihnya saya dari hamba Tuhan? Kalau begitu, di mana penyertaan Tuhan? Waktu COVID baru muncul, itu viral sekali sebuah topik dibahas, bahkan keluar bukunya, judulnya Di Mana Tuhan. Mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang kemudian ada di dalam hati kita, yang jika tidak dibereskan pasti akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak peduli berapa kali kita dengar khotbah tentang kita butuh Tuhan, kita harus cinta Tuhan, kita harus baca Alkitab dan segala macam, itu nggak akan efek buat hidup kita. Cuman kayak lewat aja. Apa buktinya? Kalau kita masih mengganjal, buktinya kita nggak akan pernah punya yang namanya cinta bergelora bagi Tuhan. Kita nggak akan punya yang namanya gairah untuk mengejar Tuhan. Udah berkali-kali dengar kalau yang namanya doa itu adalah hubungan dengan Sang Pencipta. Tahu banget. Bahkan mungkin udah bosen dengar itu, tapi kita tetap tidak berdoa. Udah sering dengar yang namanya baca Alkitab itu adalah hubungan dengan Tuhan, tapi kita tetap tidak baca Alkitab. Kenapa? Yuk kita cek hati kita. Jangan-jangan ada something di sana, mungkin kecil yang tidak kita sadari, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Mungkin kita nggak lagi dalam posisi yang sulit, tapi mungkin kita sedang mempertanyakan di mana Tuhan, dan itu membuat kita tidak bergairah untuk mencari Tuhan. Itu membuat kita tidak bergairah untuk berdoa dan baca Alkitab. Nah, mungkin kita pikir, ya semuanya toh sama saja, mau orang cari Tuhan atau nggak cari Tuhan toh sama saja. Buat apa saya harus cari Tuhan? Itu hal yang Bapak Ibu sendiri yang tahu. Dan itu mungkin bahkan tidak kita sadari, tapi ada di dalam hati kita. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau cek hati kita. Kenapa? Kemarin statement beberapa minggu yang lalu, orang yang punya hati punya 1000 cara, betul? Tapi orang yang tidak punya hati punya 1000 alasan. Jadi intinya sebetulnya cuma hati aja. Nah, hati kita akan dicemari ketika harapan kita tidak terpenuhi. Karena orang yang harapannya tidak terpenuhi, hatinya sakit. Nah, sekarang bicara tentang ekspektasi atau harapan. Dalam
Saya punya sebuah buku waktu masih sekolah. Ini buku adalah untuk mengobati depresi. Ternyata salah satu dari 10 poin yang disampaikan tentang hal depresi yang menyebabkan, yang perlu dicek dan yang perlu diatasi adalah tentang ekspektasi. Ternyata sumber dari depresi itu adalah ekspektasi. Jadi waktu kita memiliki ekspektasi terhadap orang dan kemudian seseorang tidak memenuhi ekspektasi kita, kita kesel. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekeliling kita kesel. Dengan perusahaan tempat kita kerja, di gereja dengan teman pelayanan, di mana-mana kita punya ekspektasi dan semuanya tidak terpenuhi, kita kesel. Dan akhirnya kita depresi. Nah, ternyata kalau sampai harapan kita tidak terpenuhi, Bapak Ibu, bukan selalu salah orang yang tidak memenuhi harapan itu. Kadang-kadang masalahnya adalah pada kita yang salah menetapkan standar ekspektasi. Kenapa? Mungkin misalnya kita tidak rasional. Misalnya kita kepengen orang tadi, pelayan itu harus seperti ini, harus seperti ini. Oh, dia pemain musik, harus suci, harus kudus, harus ini. Kita menetapkan standar ekspektasi menurut ukuran kita. Kita lupa bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Jadi tidak peduli titelnya pelayan, pendeta, apapun, kita harus selalu memberikan peluang untuk seseorang melakukan kesalahan. Nah, ketika kita tidak berpikir dengan cara yang benar, kita terjebak dalam depresi. Nah, itu salah satunya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama coba ngecek apakah ekspektasi kita kepada Tuhan sudah benar atau belum. Saya ingin kita belajar dari perjalanan hidup Yusuf. Bapak Ibu nanti baca di kitab Kejadian. Tidak mungkin kita baca karena banyak sekali pasalnya. Yang pertama Yusuf, saya mencoba membuat rekam jejak kehidupan Yusuf dan kemudian menggambarkannya menjadi sebuah titik-titik seperti ini. Yusuf itu dikatakan adalah anak bungsu, tapi dia dikasihi, anak yang paling dikasihi oleh papahnya. Jadi kalau mungkin bahasa Chinese-nya hoki banget ya, karena nggak setiap anak bisa jadi anak kesayangan. Tapi Yusuf itu anak kesayangan. Saya taruh titiknya di tengah. Ya lumayan lah hoki lah, jadi anak kesayangan. Lalu kemudian Yusuf bermimpi bahwa pada suatu hari semua orang, saudara-saudaranya, termasuk orang tuanya akan menyembah dia. Jadi ternyata Tuhan memiliki rencana, sebuah rancangan yang sangat tinggi buat Yusuf. Dia mimpi. Ini titiknya. Dan itu adalah rancangan Tuhan bagi Yusuf. Tapi lalu kemudian Bapak Ibu tahu semua pasti cerita Yusuf ya. Kalau nggak tahu nanti di rumah baca Alkitab. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata begitu dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang dihormati, yang terjadi adalah dia dibuang saudaranya ke dalam sumur. Kenapa? Karena saudaranya marah, saudaranya cemburu, saudaranya iri. Jadi antara apa yang dia dapatkan dari Tuhan dengan apa yang dia alami itu kebalik sekali. Dia turun. Kalau ibaratnya itu adalah bukit dan ini adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu, untuk mencapai ke puncak, ternyata pertama kali yang Yusuf harus lalui adalah lembah yang sangat dalam, sumur yang kering. Dia bisa mati di sana kalau tidak dikeluarkan. Jadi Yusuf masuk ke dalam lembah yang sangat dalam. Lalu kemudian dijual menjadi budak. Saya angkat titiknya. Kenapa? Lebih bagus daripada di dalam sumur. Setidaknya kalau di dalam sumur dia nggak bisa makan, dia bisa mati. Tetapi dijual menjadi budak, ya lebih bagus lah. Dan ada harapan untuk hidup. Walaupun budak itu tidak punya arti apa-apa. Lalu kemudian dibeli oleh Potifar, lebih bagus lagi, naik lagi. Kenapa? Karena Potifar adalah tentara kerajaan.
jadi stafnya Potifar. Lalu kemudian dikatakan bahwa Yusuf menjadi orang kepercayaannya Potifar, bahkan segala sesuatu di rumah itu diserahkan kepada Yusuf. Berarti naik lagi levelnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, setelah masuk ke dalam lembah, naik. Nah, di sana kan puncaknya. Siapa yang menyangka setelah di titik naik, siapa yang menyangka perjalanan berikutnya adalah dia difitnah dan masuk ke dalam penjara. Siapa yang menyangka? Lalu kemudian di penjara dia menafsirkan mimpi temannya. Ada harapan untuk dia tertolong. Nanti temannya akan cerita ke raja supaya dia dikeluarkan. Tapi ternyata Alkitab menceritakan dia dilupakan oleh temannya. Jadi dia balik lagi ke lembah yang dalam lagi. Tapi juga siapa yang menyangka hanya dalam sehari ketika dia berada di dalam lembah yang paling dalam, besoknya dia diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Ini adalah rekam jejak Yusuf sebelum akhirnya dia mencapai ke puncak. Lalu yang kedua, Daud di dalam kitab 2 Samuel, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Daud anak yang tidak diperhitungkan dari sekian banyak saudaranya, dia tidak diperhitungkan. Makanya pada waktu kalau Bapak Ibu baca ceritanya, Raja Saul melakukan hal tidak taat kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan meminta Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja, Bapak Ibu. Kemudian diangkat oleh Saul menjadi tentara dan selalu menang. Sampai mereka menyanyikan pujian, bangsa itu menaikkan pujian, Daud mengalahkan beribu-ribu, tetapi Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, selalu menang. Dan kemudian Saul menjadi iri. Setelah itu, sebenarnya ini hanya kamuflase sih, diangkat menjadi menantu raja. Jadi udah deket banget ya dengan rencana Tuhan bahwa dia akan menjadi raja Israel. Udah jadi menantu pasti gantiin rajanya. Tapi siapa yang menyangka Bapak Ibu, ternyata perjalanan berikutnya adalah Saul mengejar-ngejar untuk membunuh dia dan dia menjadi buronan. Perjalanannya masih panjang. Sampai di satu titik dia dikejar, dia lari ke kota. Dia dikejar, di sini dia nggak punya makanan. Dia dikejar lagi sampai di satu kota. Untuk menyelamatkan dirinya, Daud pura-pura jadi orang gila. Bahkan dikatakan dia pura-pura jadi orang gila sampai air liurnya mengalir, menetes. Terus orang-orang bilang, bukankah ini Daud yang dibilang sama orang Israel mengalahkan berlaksa-laksa? Kenapa sekarang dia jadi gila? Sambil ngiler gitu Bapak Ibu. Dia pura-pura jadi orang gila. Dia masuk ke gua Adulam bersama dengan para penjahat dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi raja Israel. Jadi itu adalah rekam jejaknya Daud. Kalau saya suka membaca buku, terutama biografi seseorang, kalau Bapak Ibu buat rekam jejak tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan hal yang sama. Mereka semua mengalami lembah. Dan kalau saya baca banyak buku tentang biografi, mereka semua juga mengalami lembah. Ada satu hal yang sama antara orang yang kalah dengan yang menang. Yang kalah dan yang menang, orang yang menang bukan orang yang tidak mengalami lembah. Perjalanan mereka sama, mengalami lembah. Tetapi perbedaan mereka cuma satu. Orang yang menang adalah orang yang tetap berjalan ketika dia berada di dalam lembah. Sekalipun mungkin jalannya sangat sulit, sekalipun mungkin harus pura-pura jadi orang gila sampai air liurnya menetes, tapi dia terus berjalan. Orang yang terus berjalan, itulah yang kemudian menjadi menang. Orang yang berhenti ketika dia berada dalam lembah, itulah orang yang kalah. Nah Bapak Ibu, ini berbicara tentang apapun juga, hubungan dengan Tuhan,
berbicara tentang mungkin usaha Bapak Ibu, bahkan bicara tentang pernikahan. Pernikahan yang kemudian mengalami kemenangan, bukan tidak mengalami lembah, tapi mereka yang tetap berjalan di dalam lembah, mereka bisa mengalami kemenangan. Juga untuk apapun area hidup kita. Nah, sekarang balik, apa kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan? Relationship with God. Ekspektasi yang berpotensi merusak hubungan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ekspektasi itu sangat berpotensi erat hubungannya dengan hubungan. Sekarang saya menyimpulkan, maaf kalau ini nanti tidak sesuai, tapi saya menyimpulkan dari rekam jejak tadi, ada ekspektasi orang percaya yang berpotensi merusak hubungan dia dengan Tuhan. Yang pertama, ketika orang percaya memiliki ekspektasi bahwa hidupnya tidak melewati lembah. Kalau orang Kristen memiliki harapan hidupnya tidak akan pernah melewati lembah, maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan orang-orang yang dikasihi Tuhan bukan tidak melewati lembah. Mereka tetap melewati lembah, tetapi Tuhan tetap ada bersama mereka di dalam lembah. Kalau orang baca Alkitab, mereka nggak akan kaget ketika mereka berada di dalam lembah. Kenapa? Karena dari perjanjian, dari mulai Adam dan Hawa sampai dengan Wahyu, isinya adalah orang-orang yang mengalami lembah. Tapi yang Alkitab ceritakan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui Alkitab, bahwa mereka menang sekalipun melalui lembah. Jadi kalau Bapak Ibu kita baca Alkitab, kemudian kita mengalami lembah, seharusnya kita tidak kaget. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apalagi Bapak Ibu, ini sering dibaca di doa. Halo? Apa Bu? Kau membaringkan aku kepadamu. Membaringkan aku, menyegarkan jiwaku. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang mengerti bahwa, orang percaya, orang Kristen yang mengerti bahwa lembah bisa saja dilalui, tetapi asal Tuhan menjadi gembalanya, dia berkata, menyegarkan jiwaku. Orang itu tidak akan pernah menyerah di dalam lembah, karena dia tahu bahwa ini hanyalah sebuah perjalanan. Karena dia tahu bahwa di dalam lembah tetap ada tangan Tuhan yang menopang. Jadi jiwanya akan selalu segar. Kenapa? Karena Tuhan menyegarkan jiwanya. Kenapa orang Kristen kemudian menjadi menyerah? Salah ekspektasi, kurang baca Alkitab menurut saya. Karena kita ini baru 2, karena saya dibatasi waktu. Ini ibadah new normal. Suami udah pesan-pesan tidak boleh lebih, padahal saya sukanya khotbahnya panjang. Saya juga aduh rada ini nih, mesti buru-buru. Dan jadi yang ekspektasi kedua, Tuhan yang merancang agar saya masuk ke dalam lembah. Nah, ini kontroversial. Ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan yang merancang lembah, tetapi saya pribadi, saya percaya Yeremia berkata bahwa rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh dengan harapan, bukan lembah. Rancangan Tuhan bukan lembah. Kenapa? Karena ambil dari 2 kisah tadi. Saul sampai berada di titik seperti ini tadi. Dia dikejar-kejar oleh Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan Alkitab tidak menulis, saya udah baca dulu nih kemarin. Alkitab tidak menulis bahwa Tuhanlah yang membuat hati Saul menjadi benci kepada Daud. Enggak. Tapi Alkitab menulis begini. Roh Tuhan mundur dari Saul. Kenapa? Karena Saul tidak taat. Roh Tuhan mundur dari Saul dan roh jahat bekerja atas hidup Saul. Tuhan tidak
tidak membuat Saul menjadi iri. Tuhan tidak membuat Saul untuk kejar Daud. Uber-uber dia, biar dia masuk ke dalam lembah, biar dia pura-pura jadi orang gila, supaya aku ngajarin Daud. Nah, kita tidak menceritakan itu. Lalu kemudian Yusuf, apa sih yang menempatkan dia di sumur? Saudara-saudaranya juga yang marah. Dan Alkitab juga tidak menulis bahwa Tuhan yang membuat hati saudara-saudaranya menjadi iri dan kemudian membuang dia dan kemudian menjual dia. Alkitab tidak menulis itu. Apa yang Alkitab tulis? Yang Alkitab tulis, Yusuf ngomong begini, kamu memang merancangkan yang buruk buat aku, tetapi Tuhan mengubah. Bahasanya di Alkitab mereka-rekakan, kamu mereka-rekakan yang buruk buat aku, tetapi Tuhan mengubah itu. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita semua. Jadi saya percaya rancangan Tuhan adalah selalu rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi itu bukan jaminan bahwa perjalanan kita akan selalu naik bukit. Kita mungkin akan berada di dalam lembah. Kenapa begitu? Saya yakin begini, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena kita hidup dengan orang-orang yang semuanya juga sudah hilang kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya agak kurang setuju kalau setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita langsung dilempar ini semua kehendak Tuhan. Kalau misalnya ya Bapak Ibu, saya ini pola makannya sembarangan. Saya udah dinyatakan bahwa saya kolesterol tinggi, tapi saya tetap hantam makanan saya dengan kolesterol dan kemudian saya sakit. Apakah itu rancangan Tuhan? Berapa banyak orang Kristen berkata memang sudah rancangan Tuhan saya harus menderita seperti ini. Saya bilang tunggu dulu, sebenarnya cek dulu pola hidupmu gitu. Apakah benar Tuhan merancang? Saya percaya bukan. Tetapi Tuhan selalu mengubah untuk kebaikan. Kemudian di sana dia menyadari Tuhan, kemudian di sana dia bertobat. Tuhan mengubah. Kalau ada anak-anak muda nanti juga akan, anak muda udah dikasih tahu kalau cari pasangan hidup jangan terang dan gelap tidak bisa bersatu, jalani kehidupan dengan kudus dan segala sesuatu sudah diajarkan. Tapi dia pilih yang tidak diajarkan, kemudian hidup jadi berantakan, pernikahan jadi berantakan. Lalu kemudian memang sudah rencana Tuhan saya harus seperti ini. Apakah itu rencana Tuhan? Menurut saya tunggu dulu. Kita harus cek, karena di dalam perjalanan kita ada pilihan-pilihan kita loh. Di dalam perjalanan kita juga ada orang-orang di sekitar kita loh. Di dalam perjalanan kita juga ada situasi dan kondisi. Tetapi inilah untungnya jadi orang Kristen. Segala sesuatu bisa menempatkan kita di lembah, tetapi orang percaya di dalam lembah tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tetapi orang percaya lembah bisa diubah oleh Tuhan untuk tujuan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian ekspektasi apa lagi yang berpotensi merusak hubungan kita? Setelah lembah selalu bukit? Belum tentu Bapak Ibu. Setelah lembah selalu bukit? Belum tentu. Yusuf sudah berada, ini di lembah. Dia udah naik ke bukit. Siapa yang sangka bahwa perjalanan berikutnya adalah lembah? Dia udah jadi orang kepercayaan loh. Siapa yang sangka dia harus masuk ke penjara? Setelah lembah selalu bukit? Belum tentu. Dan hari ini kita ada di mana Bapak Ibu? Mungkin kita ada di lembah paling dalam, mungkin kita ada di tengah-tengah. Lalu kemudian titik berikutnya di depan kita apa? Gak ada yang tahu. Di depan Bapak Ibu setelah hari ini apa? Gak ada yang tahu. Apakah selalu bukit? Belum tentu. Jangan salah ekspektasi. Belum tentu. Yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu menyertai orang yang berharap kepadanya. Dia tidak meninggalkan. Jadi jangan salah ekspektasi. Apalagi ya, saya mendengar banyak
khotbah dari hamba Tuhan yang nabi, memiliki karunia nabi, yang sudah mendapatkan pesan Tuhan bahwa COVID ini akan terjadi. Mereka berkata begini, ada beberapa sih 3 orang yang saya compare sama, mereka mendapatkan hal yang sama, bahwa setelah COVID akan terjadi yang lebih parah lagi. Katanya, tapi itu kan semua kan belum tentu ya, maksudnya bisa ya, bisa tidak harus dipercaya, bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau kita balik ke Alkitab bilang bahwa pada masa-masa akhir nanti dunia akan bertambah jahat. Kenapa? Kasih manusia menjadi dingin, manusia mencintai dirinya sendiri. Kalau dunia bertambah jahat, manusia mencintai dirinya sendiri, keadaan bertambah baik atau bertambah buruk, Bapak Ibu? Kemudian perang akan terjadi di mana-mana. Alkitab menuliskan seperti itu. Jadi di depan kita lembah atau bukit, kita nggak tahu. Apakah selalu bukit? Belum tentu. Maaf, supaya Bapak Ibu nggak salah ekspektasi. Karena kalau Bapak Ibu salah ekspektasi, Bapak Ibu bisa kecewa sama Tuhan. Di depan kita hanya Tuhan yang tahu. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah lepaskan hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah tahu bahwa di depan kita belum tentu bukit, kalau sudah tahu bahwa kita sedang berada di dalam lembah, kemudian kita lepaskan hubungan kita dengan Tuhan, itu sama dengan kita lagi terjebak di dalam hutan, tapi kita lepaskan GPS kita, habis. Jadi kalau ada orang berkata, ikut Tuhan sama aja, gak tambah baik, saya mau bilang, gak ikut Tuhan mungkin akan tambah buruk. Dan tidak ikut Tuhan tidak akan menjamin lebih baik. Tanpa Tuhan tidak akan ada satu pribadi pun yang sanggup mengangkat kita untuk melewati setiap perjalanan lembah maupun bukit, untuk dikembalikan kepada rencana Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, yang bisa membawa ke rancangan Tuhan, hanya Tuhan. Segala situasi, segala keadaan di dunia yang sudah di dalam dosa ini bisa menempatkan kita dimanapun, tetapi selama kita terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan bisa membuat itu semua untuk mengembalikan kita tetap kepada rencana Tuhan, apapun jalannya, seburuk apapun kondisinya. Amin. Nah, lanjut lagi, yang terakhir, di manakah Tuhan? Ini di mana Tuhan, ini topik sampai keluar bukunya, saya disuruh baca. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan Bapak Ibu waktu Yusuf ada di sumur? Tuhan ada di mana? Di mana Tuhan Bapak Ibu waktu Yusuf ada di penjara, difitnah, dilupakan, tidak memiliki harapan? Di mana Tuhan waktu Daud pura-pura gila sampai ngiler-ngiler, Bapak Ibu? Tuhan tidak di mana-mana, Tuhan tetap ada di tahtanya. Tuhan tidak kehilangan kuasa. Tuhan bukan tidak ada hanya karena kondisi kita menjadi kacau, sekalipun bumi bergoncang, Tuhan tetap ada di tahtanya. Yang saya yakini adalah Tuhan sedang mereka-rekakan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita untuk kebaikan kita. Amin. Dan yang terakhir, lembah adalah kekalahan. Lembah bukanlah gini, kalau kita berada di dalam lembah sebenarnya bukan kekalahan. Kenapa? Karena itu perjalanan. Setelah ini bisa bukit loh, gitu. Jangan berarti menganggap bahwa ketika hari ini kita berada di dalam lembah kita sedang kalah. Enggak. Selama Bapak Ibu dan saya terus berjalan, kita bisa mencapai bukit. Amin. Bahkan kita bisa mencapai puncak yang Tuhan inginkan. Tetapi lembah akan menjadi kekalahan ketika kita berhenti. Jadi kuncinya adalah jangan pernah berhenti. Berhenti dari apa? Karena hari ini topiknya adalah hubungan dengan Tuhan. Maka berhenti dari apa? Saya ingin sampaikan melalui sebuah video. Masih ada waktu ya? Saya akan sampaikan sebuah video
video. Mungkin ini nggak usah dimatikan ya. Kalau saya rangkum pesan Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini saya rangkum ada di dalam video ini. Ini lampu silakan dinyalakan, ya. Oh, aku ya. Musik udah.
Nah, sekarang kita Bapak Ibu, rekam jejak hidup kita. Yuk kita buat. Dulu kita adalah orang yang berdosa. Kemudian kita diselamatkan. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan janji Tuhan. Pada saat itu mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang diletakkan di dalam hati untuk dikerjakan. Setiap kita pasti berbeda. Apa yang Tuhan rancangkan bagi saya, apa yang Tuhan rancangkan bagi Bapak Ibu, apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan dan saya kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan untuk Bapak Ibu tetap kerjakan, mungkin berbeda. Dan kita semua sedang berada di dalam perjalanan. Pesan firman Tuhan hari ini, tetap kerjakan, tetap setia, tetap taat, tetap lakukan, jangan lepaskan. Hanya gara-gara kita sedang berada di dalam lembah, hanya gara-gara situasi dunia ini sedang berada di dalam lembah, jangan pernah melepaskan salib Tuhan. Mungkin dulu Bapak Ibu waktu pertama kali menerima Yesus, Bapak Ibu ditaruh oleh Tuhan di dalam hati untuk setia berdoa, untuk setia berpuasa. Itu semua salib buat daging kita. Jangan lepaskan salib itu apapun alasannya. Tetaplah setia sampai Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Perjalanan kita mungkin naik, bukan naik turun. Mungkin harus ke bukit, mungkin harus ke lembah. Perjalanan kita mungkin tidak mudah. Perjalanan kita mungkin membosankan. Tapi apapun itu, jangan izinkan melepaskan salib Tuhan dari hidup kita. Karena Yesus menanti bagi orang yang setia. Dan dia akan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Amin. Tuh pemain musik, Daud adalah orang yang mengerti arti lembah. Tadi saya sudah ceritakan ya Bapak Ibu, bagaimana dia berada di dalam lembah sampai jadi orang gila. Daud mengerti arti lembah. Apa yang dia katakan? Tuhan adalah gembalaku. Dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Dia menulis ini bukan karena dia tidak tahu lembah. Dia menulis ini karena dia selalu mengalami lembah. Dialah yang menyegarkan jiwanya. Bahkan dari akhir dia berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud adalah orang yang mengenal arti lembah, tetapi dia menulis, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud adalah orang yang mengerti arti lembah, tapi dia juga menulis, cinta kepada rumah Tuhan menghanguskan aku. Cintanya Tuhan kepada Daud tidak pernah luntur hanya karena dia berjalan di dalam lembah. Saya berdoa kita semua juga akan sama. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang Daud mazmurkan. Dia membawa aku di padang yang berbukit.
setiap umat-umat-Mu Tuhan. Anugerahkanlah roh kesetia kepada kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita beberapa menit ini sebelum kita akhiri ibadah siang hari. Angkat tanganmu dan sembahlah Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan, apapun yang kami alami, kami mau tetap setia. Apapun yang kami lewati, kami mau tetap setia. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Buka suaramu, buka hati, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, 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 Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Relationship with God. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerahkanlah yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami tetap melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati apa yang harus kami lewati. Mungkin lembah, mungkin bukit Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada di sana. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Engkau selalu bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Engkau memegang tangan umat-umat-Mu, memberikan kekuatan, menopang hidup kami semua untuk melewati segala sesuatu, untuk mencapai tujuan rencana Tuhan yang indah. Kami percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh dengan harapan itu terjadi dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati umat-umat-Mu baik yang berkumpul siang hari ini maupun yang menyaksikan lewat media online, diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Ada mujizat kesembuhan terjadi atas hidup setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dan anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai malam datang. Tuhan Yesus datang kembali di